Kayak gini nih, suasana pagi di Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Walaupun berada di wilayah ketinggian, tapi nggak terlalu dingin. Ya, sejuk lah. Tapi yang paling menarik di desa ini adalah bagaimana desa ini melestarikan seni, budaya, dan juga tradisi sebagai roda penggerak perekonomian. Mulai dari kuliner sampai dengan seni pertunjukan, semuanya terus diupayakan. Kita akan lihat bagaimana desa mengambil peranan bersinergi dengan masyarakat untuk menggapai kesejahteraan. Bentang alam yang indah, masyarakatnya yang ramah, serta warisan budaya yang mempesona seringkali dilupakan sebagai potensi desa yang menjadikannya kaya. Hingar-bingar perkotaan dan modernitas yang menyertainya membuat sebagian warga desa terpikat, lalu berangkat untuk berburu sejahtera. Padahal, melalui inovasi, desa pun selalu bisa berbuat dan mampu mengadopsi teknologi sebagai adaptasi terhadap modernitas. Seperti inspirasi dari Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebelum jaringan Wi-Fi bisa diakses oleh desa ini, dengan keberaniannya, Desa Pulosari menginisiasi layanan berbasis digital. Tidak mudah memang, namun dibarengi dengan konsistensi, inovasi pun berlanjut. Dan kini yang terbaru, Anjungan Digital. Sebagai basis layanan utama Desa Pulosari yang mendapatkan apresiasi. Apresiasi terbaru yang diraih oleh Desa Pulosari diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang atas inovasi Anjungan Digital yang diupayakan untuk memberikan kecepatan layanan bagi masyarakat Desa Pulosari, terutama dalam layanan pembuatan surat administrasi kependudukan. Sekitar 4.000 penduduk yang tersebar di 3 dusun yang ada di Desa Pulosari, yaitu Dusun Pulosari, Pulau Nasir, dan Sumber Mulyo, menjadi fokus dari layanan berbasis digital ini. Antrian yang semula terjadi karena keterbatasan jumlah petugas kantor desa, kini sudah tidak lagi dirasakan berkat inovasi Anjungan Digital. Monggo, Mas Leo, ke sini, garap sendiri nanti dipandu sama Mbak Penny ya. Mbak Penny tolong. Bukan hanya itu, layanan Anjungan Digital ini juga bisa dinikmati kemudahannya oleh kelompok disabilitas. Awalnya dulu kita di desa kita pakai SID ya. Terus dengan berjalannya waktu kita pakai anjungan karena kebutuhan surat menyurat. Masyarakat dulu sebelum ada anjungan digital bikin surat menyurat itu banyak yang antri. Akhirnya kita punya inisiatif pakai anjungan digital karena dengan cara kita memakai anjungan digital, masyarakat itu lebih mudah dan lebih cepat untuk keperluan surat menyurat. Dan anak muda itu bisa mengakses sendiri untuk bikin suratnya. Umpamanya untuk pengantar surat nikah, anak muda bisa untuk memakai alat anjungan digitalnya sendiri. Nanti dibantu sama perangkat hanya membantu untuk nomornya saja, karena kan nomor surat yang hafal perangkat saya. Agar lebih mudah untuk masyarakat disabilitas, ya kita juga bisa lewat HP juga. Lewat HP
dan datang ke kantor tinggal ngeprint, dan kita juga melayani untuk kursi roda untuk mempermudah disabilitas untuk mengurus surat menyurat. Kemajuan digital yang diadopsi oleh Desa Pulosari tidak membuat desa ini lupa dengan kearifan lokal yang sejak lama ada. Desa Pulosari memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Majapahit. Konon, pada masa pemerintahan Raja Brawijaya, Prabu Boko memerintahkan keponakannya Joko Lodang untuk mendirikan sebuah candi di desa ini. Kini jejaknya masih dapat kita temui, yaitu Candi Arimbi, yang lokasinya tidak jauh dari kantor Desa Pulosari. Walaupun kini Candi Arimbi sudah tidak utuh lagi, namun dari temuan arca-arca yang kini disimpan di Museum Nasional dapat diketahui bahwa candi ini bernafaskan Hindu Siwa. Alfred Welleslah, seorang pria berkebangsaan Inggris yang pertama kali menemukan Candi Arimbi dalam perjalanannya ke Wonosalam untuk mengumpulkan contoh-contoh tumbuhan, tepatnya pada akhir abad ke-19. Untuk membuat cerita dan sejarah yang melekat pada Candi Arimbi terus lestari di tengah masyarakat, pemerintah Desa Pulosari menggelar Festival Arimbi Bercerita sebagai event wisata tahunan. Untuk ikon Desa Pulosari yaitu Candi Arimbi, ya kita setiap 1 tahun sekali mengadakan kirab budaya, yaitu bertemakan tentang Candi Arimbi. Itu biasanya kegiatannya kita tradisional seperti tari kolosal, ada lomba tumpeng, lomba ojop, lomba loro pangkon. Itu kan sudah jarang sekali ada. Kita uri-uri budaya. Dengan cara begitu kita bikin acara Arimbi Bercerita, kita keluarkan untuk uri-uri budayanya zaman yang dahulu-dahulu itu. Seperti kita juga, bukan itu saja, kita juga ada bedah buku juga. Bedah buku untuk anak-anak muda, kita bikin pelatihan konten kreator. Selain Candi Arimbi yang menjadi ikon wisata Desa Pulosari, ada beragam kesenian tradisional yang juga menjadi potensi Desa Pulosari. Sebagai wadah pelestarian kesenian tradisional ini, pemerintah Desa Pulosari membentuk kelompok campur sari bernama Lestari Budoyo. Kegiatan latihan lengkap dengan fasilitas alat musik pendukung serta undangan pementasan menjadi bagian dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah Desa Pulosari. Kita ada di Dusun Pulau Nasir, itu banyak sekali mayoritas dari kesenian tradisional, yaitu campur sari, ada kuda lumping, dan banyak sekali sinden-sinden. Para muda-muda, ibu-ibu banyak sekali sinden, karena di situ itu dusunnya dusun kebudayaan. Potensinya yaitu
untuk budaya kesenian ini kan untuk uri-uri kebudayaan ya. Sangat penting juga. Karena apa? Dengan sekarang canggihnya, modern, sekarang zaman semakin modern, anak-anak muda kalau tidak dikenalkan dengan sistem budaya seperti ini, biar nggak punah juga, kita mengadakan latihan setiap 1 minggu sekali. Dan alhamdulillah masyarakat berantusias sekali untuk mengikuti latihan, sehingga kita sudah sering pementasan sampai di luar desa. Dari desa lain pindah ke desa lain. Meskipun kita masih sekabupaten, harapan saya untuk pentas seni agar lebih maju lagi. Selain Candi Arimbi dan kesenian tradisional campur sari yang terus dilestarikan oleh pemerintah Desa Pulosari, beraneka ragam sajian tradisional yang mengoptimalkan potensi tanaman lokal juga tidak luput dari perhatian. Ada jamu, kopi, bahkan keripik. Semuanya digandeng pemerintah desa untuk menjadi UMKM yang menghasilkan. Jamu misalnya. Walaupun minuman ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang, namun hingga kini masyarakat percaya bahwa jamu dapat menjaga kesehatan. Oleh karena itu, pelaku usaha jamu pun digandeng pemerintah Desa Pulosari untuk mengembangkan kemasan dan penyajian yang lebih kekinian. Halo Ibu Sofi. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Ibu baik juga ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Masih bikin jamu ya Bu ya? Iya, Mbak. Wah, ini bikin jamu apa sekarang Bu? Kunyit asem, Mbak. Kunyit asam ya? Iya. Ini bukan Bu yang kunyit asam? Iya, ini kunyit asem. Boleh incip nggak Bu? Monggo. Kita incip Iya, dulu ya Bu seger, ya. Mbak. Iya. Lagi panas-panas gini nih Jombang nih ya. Kita icipin dulu jamu kunir asem buatan Ya. Bu Sofi. Bismillah. Seger kan, Mbak? Seger. Iya. Ini apa aja sih Bu? Bahannya kok seger banget gini? Hanya kunyit. Ini sama gula merah, sama asem, sama garam secukupnya, pakai kayu manis. Juga pakai gula putih. Gula putih. Iya. Nah, selain bikin kunir asem ini kan ada macam-macam ya Bu ya? Iya. Apa aja ini Bu? Ini, Mbak, beras kencur. Terus itu ada yang hijau juga Bu, itu apa Bu? Oh, itu jus pukat. Apa Nah. itu? Terus apa ini? Apa, Sari Bu? kacang hijau. Wah kayaknya seger Jus- juga ya Bu ya? Jus buah naga juga. Oh itu yang ungu ya Bu ya? Iya. Bisa sampai berapa botol Bu buatnya setiap hari kalau kunir asem misalnya? Saya bikin bisa sampai itu 100 botol, Mbak. Bisa sampai Iya, 100 untuk botol? stok besok. Biar enggak tiap hari bikin. Bisa sampai berapa hari gitu habisnya Bu kalau 100 botol itu? Kurang lebih 5 hari udah habis. 5 hari udah Iya. habis ya Bu ya? Itu bukan yang pesanan-pesanan ya Bu ya? Bukan. Kalau ada pesanan ya cepet habis, bikin lagi. Bikin lagi ya Bu ya? Oke. Bu tapi Ibu harapannya apa sih Bu? Dengan Ibu punya usaha jamu sendiri di desa ini, sekarang juga pesanannya sudah mulai banyak, 100 botol juga bisa habis dalam waktu yang singkat. Ini apa sih Bu ke depan harapannya? Ya pingin lebih
besar lagi. Lebih besar Biar lagi? iya. Bikin yang lain, minum-minuman yang lain gitu. Ditambah-tambah. Oke, siap Bu. Ya udah sekarang aku ikut belajar sama Ibu aja. Ini berarti diirisin ya Bu ya kalau Iya, yang ini ya? diirisi. Oke, aku nyoba ya Bu ya. Iya Mbak Tika. Waduh, moga-moga sama enaknya sama buatan Bu Sofi. Kalau tadi cerita tentang jamu di Desa Pulosari, lain lagi dengan cerita kopinya. Sekitar 90% perdagangan kopi dunia didominasi oleh biji kopi, Arabica dan Robusta. Biji kopi Excelsa yang merupakan komoditas pertanian unggulan Desa Pulosari justru sebetulnya tidak banyak diperdagangkan di dunia. Namun, siapa sangka, justru biji kopi khas yang ditawarkan oleh Desa Pulosari ini ternyata selalu antri diburu penikmat kopi. Sensasi aroma nangka yang terasa di setiap seruput kopi Excelsa Pulosari ini menarik pembeli dari berbagai daerah di Indonesia. Pesanan pun tak henti-hentinya berdatangan. Dan tentu saja ini berarti pundi-pundi perekonomian. Biji kopi ya dari Desa Pulosari sendiri itu banyak. Malah saya kalau orang Pulosari sendiri jual, harganya saya bedakan. Pasti saya bedakan kan kopinya lebih enak gitu, lebih wangi. Walaupun dia ndak sebegitu tua, nggak sebegitu merah, memang kopinya bagus kalau daerah sini gitu. Kalau saya pesanan banyak ya, saya ngolah itu sehari. Kemarin itu 30 kilo sehari. Kalau sudah banyak pesanan dari luar kan gitu ya, sehari 30 kilo, kadangnya 20 kilo gitu sehari. Kalau pesanan banyak, kalau nggak ada pesanan ya saya nggak ngopen kan gitu. Ya kalau masalah untuk kopi sih sering ya, kalau pemerintah desa itu sering support gitu loh. Kalau ada acara di balai desa itu biasanya kopimu bawa ke sini gitu, kopimu bawa ke sini. Jadi disitulah nanti nama kopi Pak Tua ini bisa dikenal banyak orang, banyak masyarakat dari luar sana gitu. Sampai kemarin aja kalau saya ke Pak Wabub itu, Pak Sumeramba itu ya bawa kopi ini juga itu. Prihatin dengan tanaman singkong juga pisang yang berlimpah namun harga jualnya rendah dan didorong oleh cita-cita untuk bisa mandiri walaupun berada di rumah, Husnul Khotimah mulai berpikir untuk membuat usahanya sendiri. Dengan modal resep dari ibunya, ia mengawali usaha keripik singkong dan keripik pisangnya sejak 16 tahun yang lalu. Pengolahannya memang sederhana, namun rasanya otentik, sehingga banyak digemari pelanggan. Dan berkat dukungan dari pemerintah Desa Pulosari, kini pesanan keripik pun datang dari berbagai kalangan di berbagai daerah. Alhamdulillah saya terima kasih sama pemerintah desa sini yang telah memperkenalkan keripik saya ke Kabupaten Jombang juga. Dibawa gitu loh Mbak, kadang dibawa ke dinas-dinas. Alhamdulillah dari dinas sendiri juga pesan sendiri ke saya, ada juga ya. Sampai sekarang itu Bapeda masih ada di sini. Proses sertifikatnya itu ya dari undangan dari desa. Ada pengurusan sertifikat halal di kecamatan. Akhirnya saya datang. Terus dari kemudian itu proses step demi step, akhirnya kita sudah mendapatkan gitu. NIB itu diusahakan sama veteran enggak salah, universitas veteran, KKN dulu Mbak. Loh, sampai sekarang itu ya anak-anak KKN itu masih ada yang pesan ke sini kalau mau hari raya gitu loh. Alhamdulillah.
Menjawab tantangan modernisasi dengan mengembangkan layanan berbasis digitalisasi, menempatkan Desa Pulosari sebagai inspirasi dalam hal inovasi. Tidak ada lagi alasan untuk antri dalam hal surat administrasi karena semuanya sudah teratasi. Anjungan digital Desa Pulosari yang mengantarkan pada apresiasi. Pelestarian budaya yang dikembangkan menjadi potensi ekonomi di bidang wisata dan juga ekonomi kreatif berbasis pertunjukan seni terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi. Bahkan jamu, sajian warisan nenek moyang, lalu kopi ekselsa dengan khas aroma nangka, juga keripik dengan rasa otentik yang digandeng oleh berbagai program pemberdayaan UMKM pemerintah Desa Pulosari juga berhasil jadi jalan sejahtera masyarakat desa. Namun, masih banyak jalan-jalan lain yang bisa dibuka sebagai perantara sejahtera. Asalkan mau terus berkreasi dan berinovasi, di desa pun pasti bisa. Saya ingin anak-anak muda itu punya kreativitas apa gitu untuk ke desa, dan desa siap mendukung biar anak-anak muda itu biar tidak larinya ke kota cari pekerjaan atau apapun. Saya pinginnya itu anak muda yang ayo, saya ingin seperti ini Bu, saya ingin seperti ini, jadi nanti desa itu bisa mendukung untuk anak-anak muda untuk berkreasi agar untuk kemajuan Desa Pulosari juga. Karena apa? Kita kan semakin lama semakin tua dan anak-anak muda adalah penerus kita. Jadi anak-anak muda, saya ingin anak muda itu punya kreasi, ngobrol ke desa. Aku pingin seperti ini Bu, impian saya yaitu anak-anak muda itu ayo kita maju sama-sama untuk memajukan Desa Pulosari lebih maju lagi, dan desa siap mendukung untuk kegiatan anak-anak muda ke depannya agar lebih baik lagi. Cantik banget ya view Desa Pulosari. Tapi yang keren dari Desa Pulosari ini sebenarnya adalah bukan cuma view-nya, tapi bagaimana desa ini terus mengoptimalkan beragam potensi lokal yang ada. Pemerintah desanya juga berkomitmen memberikan inovasi-inovasi yang terbaik untuk masyarakatnya. Kenapa sih kok kayak gini? Nah, ternyata karena pemerintah desa yakin sebetulnya mimpi bisa digapai dari desa. Jadi, yuk balik desa, yuk bangun desa.